Petualangan yang sangat menegangkan saat sekelompok anak muda mencari sebuah kabin yang berada di tengah hutan. Hai, barengan Clipper lagi di sini. Apa kabar para donatur like yang masih setia mendukung channel ini untuk terus berusaha menyajikan review film terbaik untuk kalian simak. Spesial buat yang lagi nungguin teman bayar utang. Kali ini Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang berjudul Mercy Falls. Film bertemakan liburan berujung petaka ini bisa dibilang ingin mengingatkan kita untuk jangan mudah percaya dengan orang yang terlihat lugu tapi ngarep sesuatu. Ngarep duit 100 mah masih mending. Tapi bagaimana jika orang tersebut adalah sang psikopat yang mengharapkan nyawa dari orang-orang tak bersalah? Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Tonton sampai habis, subrek dan jangan biarkan jari kalian nganggur begitu saja. Cerita berawal dari keberadaan seorang bocil bernama Rona saat ia dan ayahnya menemukan seekor kuda yang sedang terluka. Keberadaan kuda yang malang ini pun membuat si ayah bingung, mengingat keberadaan mereka di tengah hutan yang jauh dari pemukiman. Karena keadaan ini, si ayah tidak punya pilihan selain menghentikan penderitaan kuda malang ini. Untuk ke-123 kalinya, kejadian di masa lalu itu masih saja dimimpikan oleh Rona. Singkat cerita, Rona dan teman-temannya sedang OTW untuk berhiking sekaligus mencari kabin peninggalan almarhum ayahnya yang berada di tengah hutan. Karena mumpung lagi libur ujian semester, mereka memilih untuk berpetualang daripada cuma nongki di rumah sambil gibahin tetangga. Lalu tiba-tiba, mereka melihat seorang pejalan kaki yang sedang membutuhkan tumpangan. Akan tetapi Rona mengabaikan wanita yang sepertinya akan berhiking juga itu. Karena ia khawatir jika wanita itu adalah psikopat seperti di film-film, atau minimal orangnya pelit dan doyan gratisan saja. In control, on top. Look, about Donnie, it's too late. You know, I don't agree with your fifth wheel theory. Singkat waktu, mereka tiba di sebuah kota kecil yang merupakan titik awal dari petualangan yang akan dilakukan esok hari. Tak lama kemudian datanglah dua teman mereka yang akan ikut bergabung dalam misi pencarian kabin milik Rona. Terlihat mereka pun sudah tidak sabar ingin merasakan sensasinya ngabolang. Apalagi di hutan nanti mereka bisa singgah ke sebuah curug yang menurut Rona sangat beautiful. Well, you gotta look good when you start. Selang beberapa saat, Rona menebak-nebak lokasi kabin milik sang ayah yang sudah belasan tahun tidak pernah ia kunjungi. Terlebih sejak kematian ayahnya, Rona yang kala itu masih bocil belum bisa mengingat jalan menuju kabin milik ayahnya. Aduh, si cetar hitter jelas kesal saat baju kreditannya terkena teh manis oleh temannya. Lalu ia bergegas menuju WC sebelum lato-latonya keriput akibat kedinginan. You're just making it worse. Hitter tidak menyangka jika wanita yang tadi ternyata sudah berada di tempat ini. Apalagi sikap wanita bernama Carla ini ramah dan mau membantu Hitter yang kuyumut basah. Hingga dengan bantuan Carla tadi, kesetaraan Hitter tetap terjaga meskipun setelannya kini lebih mirip kostum superhero. Lalu ketika Hitter membawa kenalan barunya, Rona terlihat kagok karena sempat mengabaikan Carla ketika di jalan. Kemudian dengan gaya so asik, Carla menyebutkan bahwa rencananya ke tempat ini adalah untuk healing ke dalam hutan dan berkemping solo. Namun ketika mendengar rencana untuk mencari kabin, Carla tertarik untuk ikut bergabung. Apalagi ia sangat menyukai petualangan yang berbau misi pencarian. So how do you lose a cabin? Lanjut, Carla kepo dengan lokasi kabin milik Rona yang menurutnya mudah ditebak meskipun minim petunjuk. Apalagi katanya Carla sudah tahu betul daerah ini yang sering ia kunjungi sejak zaman SMP. Mendengar perkataan tersebut, Hitter bersemangat untuk menjadikan Carla sebagai pemandu mereka. Meskipun Rona kurang setuju. Bob's plans change. I wouldn't want to intrude. Please, you'd be doing us a solid and... Yeah. To find and treasure. Di malam harinya, keberadaan Carla seolah menghadirkan warna baru dalam kebersamaan mereka. Apalagi dengan sikap Carla yang mudah akrab dan bisa diajak gila-gilaan seperti ini. Namun bagi om-om yang haus akan pesona knalpot, keceriaan para anak muda ini dijadikan momen untuk curi-curi kesempatan.
Sungguh tak disangka ternyata Carla jago bela diri hingga berhasil mengusir si pria hidung beling. Dan karena kejadian ini, Rona bersama teman-temannya mulai suka dengan kenalan baru mereka. Di keesokan paginya, Rona yang sudah siap OTW sebenarnya kurang suka dengan keberadaan orang asing dalam rombongannya. Lalu ketika yang lain datang, Rona menyebutkan bahwa tujuan awal mereka adalah sebuah curug bernama Mercyful. Namun jika sudah sampai di sana, ia tidak tahu lagi harus ke arah mana untuk bisa sampai ke kabin milik ayahnya. Kemudian Carla mengingatkan mereka untuk memiliki rencana darurat karena menurutnya perjalanan mereka terbilang berbahaya dan jauh dari pemukiman pula. Dih, ngapain menerius segala? Apalagi seingatnya di kabin si ayah terdapat sebuah radio yang bisa digunakan untuk meminta bantuan. I just thought of that. Oh, you wouldn't have. Turner says I get to the top before you. What happened last night? Nothing happened because Andy was there. But you're seriously calling me skanky? Di sepanjang perjalanan, keberadaan Carla seolah dianaktirikan terutama oleh Rona. Sementara Carla sendiri berusaha tetap menjadi kawan yang baik bagi para bolangers dadakan ini. Oh, Cherry with a 20 mil backpack. Setibanya di dalam hutan, Rona kebingungan untuk menentukan arah menuju Curug Mercyful. Lalu Carla mengatakan bahwa jalur mereka sudah benar, meskipun masih berjarak 5 km lagi. Melihat kemampuan Carla dalam membaca peta, Rona pun memintanya untuk memimpin perjalanan. Very funny. It's all good, we're all in this together. Semakin jauh ke dalam hutan, Rona dan teman-temannya panik karena tidak melihat Carla. Mereka pun saling menyalahkan karena terlalu lambat mengikuti langkah Carla yang sepertinya sudah terlatih. Carla! Just... What the fuck? Rupanya si bebel Carla sengaja menakut-nakuti Rona dan teman-temannya. Mereka pun jelas heran dengan kemampuan Carla yang bisa dengan mudah nyincet dan menghilang begitu saja. Lalu Carla menjelaskan jika ia memang sudah terlatih sejak dulu. Akan tetapi ia tidak menjelaskan lebih detail tentang latihan apa yang sebenarnya pernah Carla jalani. Not following you anymore. Akhirnya mereka tiba di lokasi air terjun yang berasa jadi obat dari lelahnya perjalanan. Mereka pun berniat menghabiskan malam di lokasi ini sebelum besok melanjutkan pencarian kabin. I can't walk another step. Ketika malam datang, pacar Rona yang bernama Donnie mencoba akrab terhadap Carla yang terlihat pendiam namun serba bisa. Begitupun dengan yang lain. Terlebih kini mereka merasa bahwa keberadaan Carla sangat berguna di petualangan ini. Lalu ketika Heather terus menempelin pacarnya, si bangor Andy iseng ngomongin geolan Heather kemarin yang menurutnya bisa membangkitkan si Johnny. Mortals getting with goddesses. We all know how we'd rather read about one than be. I thought we were gonna dance. The way you move. Watch it. Cleat. I think you're gonna have to try and... I don't think you can afford me. Nanaonan atuh eta teh. Pacar Heather yang bernama Scott auto marah melihat kelakuan Andy yang telah menggoda pacarnya. Dan ketika mereka sedang cekcok, Carla tiba-tiba membuang koran yang tadi sedang dibaca oleh Andy. Do not tell me. Come on, let's get stuck in. Akhirnya hidangan bebek botan berhasil menenangkan keadaan. Hingga dua pejantan yang berseteru pun kini kembali damai. Sementara Carla sedang teringat dengan masa lalunya, yang merupakan seorang tentara yang pernah bertugas di Afghanistan. Di mana pada saat itu, Carla yang sedang terpojok di medan perang bingung karena ia masih menjaga seorang warga sipil yang terluka. Keadaan ini akhirnya membuat Carla kena mental bahkan lepas kendali. Sabar ya Bu. Why don't we play truth or dare?
Kembali ke masa sekarang, tepatnya ketika Donnie akan pergi ke sungai untuk kukusuprakan mandi. Wow, Rona jelas tertantang untuk mengikuti rencana pacarnya tersebut. Tapi karena masih gengsi, ia pura-pura dengerin dulu cerita Scott tentang awal mula berpacaran dengan Heather. Tak lama berselang, Carla berkata jika ia kebelet ngompol dan berniat untuk mencari lapak rimbun. Setelah 5 menit dengerin bacotan Scott yang tak berguna, Rona berniat untuk menyusul Donnie yang sepertinya masih di sungai. They're not of this world. And they pull them into of the loch. Rona benar-benar tak menyangka melihat pacarnya sedang bebangkongan di sungai bersama Carla. Lalu ia bergegas kembali menuju tenda untuk menenangkan hatinya yang sudah rontok. Tapi tiba-tiba, ia malah melihat perselingkuhan yang sedang dilakukan Heather bersama Andy. Rona tidak habis pikir akan kelakuan pacar dan teman-temannya yang malah transfer pemain seperti ini. Hingga di keesokan harinya, Scott yang sudah mendengar kejadian semalam langsung meluapkan kemarahannya. Sungguh tak disangka ceker Andy yang ketusuk dahan membuat Scott sangat merasa bersalah. Lalu yang lain bergegas mencabut dahan tersebut sebelum Andy kehilangan banyak darah. Scott, give me your belt! Melihat usaha Rona dan teman-temannya, Carla mengatakan bahwa Andy tidak mungkin bisa bertahan, mengingat di lokasi ini tidak ada sinyal dan sangat jauh dari rumah sakit. Semua orang benar-benar kaget akan perbuatan Carla yang malah membunuh Andy. Tapi bagi Carla, ia sudah melakukan hal yang benar seperti yang dulu pernah ia lakukan sewaktu menjadi tentara. Kemudian Carla menjelaskan jika Andy hanya diikat dengan gesper. Cara tersebut cuma akan membuatnya menderita dan mati secara perlahan. Tapi tetap saja, Rona dan teman-temannya menyebut Carla adalah seorang pembunuh. Lalu Carla balik menyalahkan perselingkuhan Heather yang menjadi pemicu pertengkaran berujung maut ini. Di tengah adu argumen yang gak ada ujungnya, Carla mengajak untuk menyembunyikan jasad Andy daripada nantinya mereka mendekam di penjara. Singkat cerita, mereka mencari batu untuk menenggelamkan jasad Andy di dasar sungai. Lalu tiba-tiba, Heather menemukan lembaran koran yang pernah dibuang oleh Carla. Heather pun auto kaget melihat berita tentang Carla dari koran yang sepertinya gagal terbakar ini. Rona dan yang lain masih sulit percaya dengan apa yang telah mereka perbuat. Sementara Carla dengan watadosnya mengajak mereka untuk melanjutkan pencarian kabin. Terlebih menurutnya mereka harus menenangkan diri setelah kejadian tragis yang baru saja mereka alami. Kemudian Scott memarahi pacarnya yang memang menjadi biang dari permasalahan ini. Geus atuh ganeng ayeuna marin waktu nasi disalahkeun. Hek atuh talian maneh teh boga kabogoh kelakuan siga ublag mah. Oi! Setelah meninggalkan lokasi curug, Heather menyesal karena telah mengaku selingkuh kepada Scott hingga mengakibatkan Andy tewas. Meskipun awalnya akibat perselingkuhan, tapi bagi Rona kematian Andy adalah murni kelakuan Carla. Kemudian Heather menunjukkan temuannya tentang siapa Carla itu yang sebenarnya. Dan ternyata, Carla adalah seorang buronan militer plus pasien RSJ yang dulu pernah membunuh warga sipil dan 2 rekan tentaranya. Dan setelah semuanya terungkap, mereka membagi tugas untuk memberitahu yang lain sampai nantinya kabur meninggalkan Carla bersamaan. Saat Heather curi-curi kesempatan memberitahu Donnie, Rona memberitahu Scott tentang sosok Carla. Kemudian Rona berencana untuk menghubungi polisi saat mereka tiba di kabin nanti. Saat berada di sebuah tebing yang curam, Carla berkata bahwa mereka harus mendaki untuk bisa sampai ke kabin yang menurutnya sudah dekat. Kemudian Carla bergegas prepare untuk membuat jalur bagi Rona dan teman-temannya.
Saat Carla sudah berada cukup jauh, Rona mengajak yang lain untuk segera kabur. Namun karena si Donnie malah pelangak-pelongo, Rona menjelaskan siapa Carla itu yang sebenarnya. Kemudian Donnie mengajak mereka untuk melawan Carla saja. Toh mereka berempat, sementara si Carla sendirian. Tapi karena titel Carla yang merupakan mantan militer, Scott yang lemah lembut milih cari aman dan mending kabur saja bersama Rona. Ya kalau sudah begini, nyali si bebok Donnie pun ciut dan memilih kabur juga. I'm running. Melihat mereka meninggalkannya, Carla yang emosi mengerahkan kemampuan tempurnya untuk menghabisi mereka saja. Di tengah pelarian mereka, Rona baru ingat jika di daerah ini ada sebuah goa yang sudah biasa ia kunjungi bersama ayahnya, di mana goa tersebut berada cukup dekat dengan lokasi kabin. Saat Carla terus memburu mereka, sebuah jurang yang sangat jeruk membuat pelarian terhenti. Namun karena ini satu-satunya jalan menuju goa, mereka tak punya pilihan selain melewatinya. Fucking hate heights. Come on, Scott, don't stop. Saat yang lain sudah melewati jembatan versi light, Donnie berniat untuk melindungi mereka dari si cecer Carla yang sudah semakin mendekat. Donnie! Mentang-mentang sudah nyerok gue, ya pikir gue gak bakal tega gitu? Setelah cukup jauh berlari, mereka beristirahat sejenak sambil meratapi apa yang baru saja mereka saksikan. Di saat itu pula, Carla terus melacak pelarian mereka dengan kemampuan militer yang ia miliki. Guys, I need to pee. Yeah, well, I need some privacy. Akibat terlalu banyak minum air selokan, Heather yang kebelet ngompol meminta waktu untuk mencari lapak terlebih dulu. Terlihat Rona dan Scott pun khawatir akan kelakuan Heather yang selalu mendatangkan masalah. Dalam suasana yang mencekam, Heather bergegas ngompol, meskipun bibir berdirinya terkena ujung rumput-rumput hutan. Dan tanpa ada yang tahu, Carla sebenarnya sudah berada di lokasi ini. Kematian Heather dengan pose mirip jemuran benar-benar membuat Rona dan Scott merasa kehilangan. Kemudian mereka melanjutkan pelarian sebelum Carla kembali melakukan kegilaannya. Just over that next hill, I think. Is that it? Akhirnya niat mencari goa malah membawa Rona ke kabin milik ayahnya. Lalu mereka bergegas masuk dan mencari radio untuk meminta bantuan. Oh, I found the radio. Great. Saat radio sudah ditemukan, Scott menuju gudang untuk menyalakan generator.
Dan ketika listrik sudah menyala, mereka langsung mencari orang yang sedang online di jalur radio. Mayday, is anyone receiving me? We need help. Mayday, 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 mayday. Entah ada yang dengar atau tidak, Rona menganggap jika usaha mereka cuma sia-sia saja. Lalu ia mengajak Scott untuk melawan Carla daripada cuma bersembunyi seolah menunggu mati. Mendengar rencana tersebut, Scott tentu saja merasa konyol. Karena jangankan membunuh orang, bunuh seekor cecunguk pun Rona Ma butuh 2 hari untuk move on dari rasa bersalah. Namun untuk yang satu ini jelas berbeda. Karena bagi Rona jika tidak menghabisi Carla, merekalah yang bakalan meninggoy. Dirasa itu jalan terakhir, Scott memberanikan diri untuk mengikuti rencana temannya ini. I know what I'm saying. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got it. Setelah mengumpulkan alutsista dari properti kabin, Rona bingung karena mereka pasti kalah jika berduel di tempat sempit seperti ini. Kemudian Scott menyarankan agar mereka menjadikan goa sebagai arena pertempuran yang bisa mereka setting menjadi jebakan untuk Carla. Good. Make her slow. I shall be told a monk's ugly. It's not enough. Ketika malam datang, mereka masih menunggu kedatangan Carla sebelum nantinya ia dipancing menuju goa. Tapi karena sampai saat ini si Carla belum nongol, mereka menikmati malam sambil nyeruput fermentasi takoka. Dan ya, kalau sudah setengah teler kayak gini, skandal jadah pun tercipta hingga membuat mereka larut dalam indahnya aduk songkol beralaskan handuk buri. Namun tanpa mereka sadari, Jeng Carla sudah bersiap untuk menghabisi mereka. Setelah peraduk songkolan yang berlangsung cuma 2 menit, Scott tentu saja merasa malu. Apalagi Rona kini memilih bengong nongkrongin Hawu. Lalu ketika listrik tiba-tiba mati, Scott berniat untuk mengecek generator meskipun takut akan kedatangan Carla. Jadi kok dia sudah ada di sini? Udahlah bang, abang pasrah saja. Sambil menahan rasa perih cenderung ke mules, Scott yang sekarat meminta Rona untuk membalas kematian teman-teman mereka. Lalu ketika Scott sudah tewas, Rona berniat untuk memancing Carla ke dalam goa. To do is ask. Di tengah pertarungan melawan si mantan militer, Rona yang sudah kehabisan senjata kini akan menggunakan pertalit saja. Lalu ia bergegas sembunyi, layaknya orang yang akan memberikan surprise. Setelah
Setelah bermandikan api, Carla pun akhirnya gosong dan menjadi psikopat bakar. Lalu ketika hari sudah kembali terang, Rona tinggal menunggu tim SAR yang sudah berhasil melacak keberadaannya. Dari awal sebenarnya Rona sudah melakukan hal yang benar dengan tidak mengajak orang asing dalam perjalanannya. Namun karena si bubble hitter, Carla yang memang sedang butuh tempat persembunyian akhirnya menjadi petaka bagi Rona. Terlebih keberadaan kabin yang terpencil sangat berguna buat Carla yang sedang diburu polisi akibat kelakuannya di masa lalu. Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.